serta guru-guru dan orang tua dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, pada minggu lalu kita telah mengadakan ibadah sekolah minggu yang menceritakan tentang Tuhan Yesus melakukan mujizat di Kana. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, guru-guru dan orang tua akan mendengar cerita yang akan dibawakan oleh Komisi Pelayanan Anak Jemaat Bethesda. Untuk itu adik-adik, guru-guru dan orang tua dipersilakan mempersiapkan diri dan kita akan memulaikan ibadah di pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dalam ibadah anak-anak dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Kemin Bethesda Manado. Apa kabar semua yang ada di rumah? Atau ada di rumah sakit? Atau dimanapun adik-adik berada? Ada sehat-sehat semua? Oh, ada yang sakit. Ya, adik-adik tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah bersedih hati. Karena Tuhan Yesus sayang orang semua, baik yang udah sehat-sehat, yang kuat-kuat, maupun yang lagi sakit, yang lagi bersedih, yang lagi marah-marah, dan tahu udah marah-marah apa, Tuhan Yesus sayang semua. Nah, sekarang di pagi hari yang indah ini, sebelum orang beribadah, orang nyanyi dulu kan lagu-lagu yang pakai gerakan. Semua berdiri, baik yang sakit, yang masih marah-marah, yang masih menangis-menangis, maupun yang masih sehat dan kuat. Orang berdiri dulu semua, orang menyanyi lagu yang pakai gerakan, lagu yang berjudul Hai Teman-teman. Semua berdiri sambil tepuk tangan. Hai teman-teman, mari orang menyanyi. Puji Tuhan, puji-puji nama Tuhan. Karena Dia orang semua, yang gak ada yang beda di matanya. Satu, dua, goyang ke kanan, tiga, empat, goyang ke kiri, orang semua, goyang-goyang rame-rame. Satu, dua, goyang ke muka, tiga, empat, goyang ke belakang, orang semua. Hei, 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 senang Tuhan. Sekali lagi dengan lebih semangat. Semangat ya sama menyanyi. Hai teman-teman, mari orang menyanyi. Puji Tuhan, puji-puji nama Tuhan. Karena Dia orang semua, yang gak ada yang beda di matanya. Satu, dua, goyang ke kanan, tiga, empat, goyang ke kiri, orang semua, goyang-goyang rame-rame. Satu, dua, goyang ke muka, tiga, empat, goyang ke belakang, orang semua. Hei, 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 senang Tuhan. Yang adik-adik, semua senang? Atau ada yang masih belum senang? Ya, harap semua senang nih, karena orang tadi namanya itu lagu yang senang-senang, yang bikin senang. Nah, semua adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama yang Ci bilang tadi. Tuhan Yesus sayang adik-adik, baik yang sedang sakit maupun yang sehat-sehat, yang kuat-kuat. Nah, sekarang orang menyanyi satu lagu yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sayang Pak orang semua. Itu lagu berjudul
love you Jesus. Tahu-tahu sama di gerakan masih tetap berdiri. Kita nyanyi lagi sama-sama lagu I love you Jesus. Cari part masing-masing nih. Kalau kakak dengan adik boleh buka part, atau mama dengan kakak atau mama dengan adik silakan cari pasangan masing-masing. Kita nyanyi sama-sama ini lagu I love you Jesus. Bersatu hati di hadirat-Mu yang kudus ini. Kami mau ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, kuduskan kami semua, ampuni kami atas salah dan dosa kami, dan layakkan kami Tuhan untuk datang beribadah kepada-Mu.
Kami, anak-anak, encik-encik dan ibu-ibu orang tua, sudah siap untuk datang memuji Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan kami berdoa kepadamu. Inilah kami Tuhan, biarlah ibadah kami boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saya boleh duduk manis karena orang semua dengar cerita. Tapi cerita ini hari sambungan dari cerita 2 minggu yang lalu yang dibawakan oleh Encik Buni. Tapi judul Abraham dan Lot berpisah. Nah, adik-adik, Encik harap pada saat orang dengar cerita, tidak ada yang bercerita, tidak ada yang kencing, tidak ada yang menangis, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang cubit-cubit DP kakak atau DP adik. Pokoknya semua duduk tenang. Kong, jangan lupa siapkan dulu apa? Alkitab. Ya, semua so ada Alkitab tuh di rumah. Nah, sekarang semua sesiap dengan Alkitab, sesiap dulu untuk mendengarkan cerita. Dan cerita pagi hari ini akan dibawakan oleh Encik Beatrix. Ya, semua sudah siap? Mari kita dengarkan cerita bersama-sama. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita mengucap syukur walaupun adik-adik di rumah, namun Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik ada sehat-sehat, Tuhan ada kasih sukacita. Dan saat ini adik-adik, sebelum Encik akan bercerita tentang cerita firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih buat kasih setiamu bagi kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah kami semua, Tuhan beri kami hikmat, kemampuan, agar firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan, dapat kami mengerti maksudnya. Kami percaya Tuhan Yesuslah yang mengajar kami di pagi hari ini. Roh Kudus-Mu berkuasa di dalam hati pikiran kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa sembahyang kami kepadamu. Amin. Adik-adik, pagi hari ini sebelum Encik akan bercerita, Encik akan bertanya dulu pada minggu yang lalu. Adik-adik ada ikut ibadah di rumah toh? Cerita minggu lalu itu tentang apa, Kang? Ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, bagus. Cerita minggu lalu tentang pesta pernikahan di Kana. Apa yang Tuhan Yesus buat di Kana, adik-adik? Ada yang masih ingat? Ya, Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama di pesta pernikahan di Kana. Bagus. Adik-adik semua ada memperhatikan cerita ini. Dan saat ini juga Tuhan menolong torong semua dengan cerita yang lain. Mari adik-adik, walaupun adik-adik di rumah, siap Alkitab. Kita akan sama-sama membaca Alkitab. Terdapat di Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Bunyinya demikian. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahannya ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb
sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu, orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Adik-adik, kita sama-sama sudah membaca firman Tuhan tadi. Terdapat di mana firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama tadi? Ya benar adik-adik, cerita tadi yang tolong ada baca terdapat di Kejadian 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Adik-adik, pernah enggak kalau misalkan Cik mau tanya, torang pernah misalkan ada torang pe saudara datang bertamu di rumah, dia dari jauh. Misalkan dia dari Jakarta. Dia datang membawa oleh-oleh yang banyak untuk torang yang semua tinggal di dalam rumah. Terus, torang pe saudara ini kasih kesempatan buat orang. Pilih hadiah mana yang torang mau. Tentu adik-adik, torang akan memilih mana yang paling bagus menurut torang pe mau. Torang akan pilih
hadiah yang paling istimewa menurut torang pemau. Betul toh? Begitu toh adik-adik kalau torang diberi kesempatan untuk memilih. Nah, cerita Encik pada pagi hari ini juga tentang Abram dan Lot berpisah. Adik-adik, pada waktu Abram dia dipanggil oleh Tuhan dari Mesir, dia pergi menetap di tanah Negeb. Bapak Abram ini terkenal orang yang sangat kaya. Dia mempunyai banyak ternak, perak dan emas. Dari Negeb, Bapak Abraham pergi ke dekat kota Betel. Di kota Betel inilah Abram memanggil nama Tuhan. Dia mendirikan mezbah di kota Betel. Apa itu mezbah adik-adik? Mezbah ini didirikan untuk sebagai tempat mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Dan Abram di kota Betel inilah dia pertama kali dia memanggil nama Tuhan, dia membuat mezbah di kota Betel ini. Nah adik-adik, Abraham waktu dia ada pindah dari Mesir, dia nyenak sendirian. Tapi dia pindah bersama dengan keluarganya. Dengan istrinya Sarai. Juga dengan dia punya keponakan. DP keponakan ini namanya Lot. Lot juga dia mempunyai banyak domba, lembu, dan dia juga punya banyak kemah. Karena Bapak Abram dan Lot yang pun mempunyai ternak yang begitu banyak, semakin hari semakin banyak, semakin hari bertambah semakin banyak. Akhirnya tanah yang mereka diami tidak lagi menjadi begitu luas untuk ternak-ternak mereka mau dapat makan. Rumput sudah mulai berebutan. Air untuk minum mulai berebutan ini binatang-binatang ternak peliharaan Abram dan Lot. Sehingga terjadi perkelahian. Mereka berkelahi adik-adik. Ini gembala-gembala Bapak Abraham dan gembala-gembala Bapak Lot berkelahi. Karena dorong memperebutkan rumput dan air untuk ternak mereka. Bapak Abraham mendengar apa yang terjadi antara gembalanya dan gembala dari Bapak Lot ini. Hatinya menjadi sedih adik-adik. Bapak Abraham menjadi sedih. Karena Lot ini adalah keluarganya sendiri. Tapi karena sudah mulai timbul perkelahian antara gembala mereka, Bapak Abraham memanggil Bapak Lot. Bapak Abraham bilang sama Bapak Lot, Lot, karena ternak kita semakin hari semakin banyak, semulai ada timbul perselisihan. Semulai jaba kelahi. Dan Bapak Abraham tidak suka dengan adanya perselisihan, tidak suka dengan adanya perkelahian. Karena itu Bapak Abraham bilang Pak Lot, Lot, kita kasih kesempatan pangana Lot. Ngana yang lebih dulu memilih. Kalau ngana mau pilih di sebelah kiri, kita akan pergi ke sebelah kanan. Kalau Lot ngana pilih sebelah kanan, kita akan pilih ke sebelah kiri. Jadi Bapak Abraham dia mengalah adik-adik. Dia beri kesempatan yang lebih dulu kepada Bapak Lot untuk memilih apa yang dia mau. Akhirnya adik-adik, Bapak Lot ini
Dia karena diberikan kesempatan lebih dulu oleh Bapak Abraham untuk memilih, dia lihat ke lembah Yordan. Dari jauh dia lihat ini lembah Yordan ini, oh sangat bagus. Banyak air. Rumput di sana masih hijau yang banyak. Dia lihat bagus sekali ini lembah Yordan ini. Kaya tempatnya. Akhirnya adik-adik, Lot memisahkan dirinya. Dia pergi bersama dengan keluarganya. Dengan dia punya orang-orang kerja, para gembala dengan binatang-binatang ternaknya. Dengan kemah-kemah yang dia punya yang banyak. Dia pergi ke lembah Yordan. Tetapi adik-adik, Lot tidak tahu. Di lembah Yordan ini dekat dengan kota Sodom. Kota Sodom ini adik-adik, mereka orang-orang yang tinggal di dalamnya jahat di mata Tuhan. Tetapi pilihan Lot, dia memilih ke tempat yang dia kehendaki adik-adik, di lembah Yordan. Akhirnya keputusan dari Lot inilah yang dijalani oleh Lot sendiri. Lot pergi ke lembah Yordan, Abram memilih tempatnya di tanah Kanaan. Tempat yang hijau, yang banyak air yang dipilih oleh Lot, yang menjadi pilihannya tempat yang kaya. Tempat yang indah, tempat yang sangat luar biasa. Tetapi justru di tempat yang indah itu, tempat yang kaya yang menjadi pilihannya, berdiam orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Adik-adik, Lot dan Abram berpisah. Mereka mengambil keputusan masing-masing. Dengan harta bendanya, mereka membawa milik kepunyaan mereka. Dan Abram, adik-adik, apa yang dia lakukan? Setelah Lot pergi meninggalkannya, dari tempat mereka berpisah, Abram menetap di tanah Kanaan dengan Sarai istrinya, pelayan-pelayannya, dan harta miliknya. Di tempat dia berdiri adik-adik, tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, Abram, tanah yang engkau diami ini, kamu lihat ke utara dan ke selatan, barat dan timur. Kamu lihat semua tanah yang kamu lihat di tempat ngana ada berdiri akang Abraham. Ngana lihat. Tanah yang ngana ada lihat itu akan menjadi milik kepunyaanmu. Memang tanah yang ini Bapak Abraham ada lihat adik-adik. Karena sebelumnya Bapak Abraham peternak dan Bapak Lot peternak ada piara di tempat situ, pelihara di tempat itu. Jadi kata itu rumput semulai berkurang, no. Jadi semulai jadi paling gersang itu tanah itu. Tetapi Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham. Dengan pilihan Bapak Abraham ini, walaupun tempat yang gersang, yang kering, tapi janji Tuhan kepada Bapak Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Bapak Abraham. Tempat yang dia diami akan menjadi milik kepunyaannya. Dia diberkati dengan berlimpah-limpah. Dia diberkati dengan keturunannya akan seperti debu tanah banyaknya. Adik-adik, pernah ada yang hitung itu debu tanah? Ada yang dapat hitung itu debu tanah ada berapa banyak? Nyana ada toh? Berarti itulah keturunan Bapak Abraham. Sangat banyak. Dan Tuhan mampu memberkati Bapak Abraham ini. Walaupun tempat itu tempat yang gersang kering, tapi Tuhan mampu nyatakan mujizatnya dalam kehidupan Bapak Abraham. Luar biasa adik-adik.
Dari cerita ini kita belajar bersama bahwa Bapak Abraham, dia tidak egois. Dia memberi kesempatan bagi orang lain, bagi keponakannya Lot ini, untuk lebih dulu memilih. Dia memberi kesempatan, dia tidak egois, dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, dia mengalah. Dan akhirnya justru dia yang diberikan kesempatan yang lebih dulu, belum tentu dia akan menikmati berkat Tuhan. Tapi dia yang mengalah adik-adik, dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Apa yang dilihat oleh mata, apa yang dilihat oleh Lot, belum tentu itu yang indah, yang bagus, yang menurut mata orang lihat hari-hari itu, oh luar biasa hebat, kaya, dia banyak doi, atau dia hidup berkelimpahan, kemewahan, itu belum tentu baik di hadapan Tuhan. Tapi mari sama-sama kita belajar dari Bapak Abraham. Sekalipun dia memilih, dia kurang dapat yang terakhir, tempat yang dia dapat so kering, so mulai kurang itu rumput, so mulai kurang itu air. Tapi janji Tuhan memberkati Bapak Abraham. Walaupun tempat itu tidak baik, tapi janji Tuhan memberkati Bapak Abraham. Dia diberkati dengan kelimpahan. Dia diberkati dengan materi, dengan kekayaan, karena janji Tuhan menyertainya. Dan janji Tuhan kepada Bapak Abraham ini juga adik-adik, menjadi milik bagian bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita seperti Bapak Abraham ini adik-adik. Kita harus memperhatikan juga orang yang lain. Mulai dari keluarga kita. Jangan orang egois. Jangan orang hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi mari kita mau berbagi dengan orang lain. Kalau orang ada adik-adik ada roti di rumah, ada berkat Tuhan kasih, ada roti, ada 2. Mari orang berbagi dengan orang keluarga yang di rumah. Kasih pak kakak, atau orang kasih pak adik, atau orang kasih berbagi dengan mama dan papa. Atau orang berbagi dengan orang teman. Jangan orang egois. Jangan orang maunya semua cuma for orang. Tapi orang juga harus mampu membagi dengan orang teman yang lain. Dan janji Tuhan, ketika orang memperhatikan orang lain, Tuhan juga memberkati kita. Sama seperti yang dialami oleh Bapak Abraham. Dia yang mau memperhatikan keponakannya Lot ini, Tuhan juga memberkati Bapak Abraham. Tidak berkekurangan ini Bapak Abraham. Sekalipun tempat yang dia diami sudah mulai kering, tandus, tapi janji Tuhan memberkatinya. Luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Abraham. Dan itu juga pasti menjadi bagian kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun orang dalam keadaan sekarang, Bapak yang di rumah karena corona, tapi janji Tuhan menjadi milik bagian orang. Semua orang anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang pelihara orang. Tuhan yang memberkati kita. Karena itu adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang taat setia kepada Tuhan seperti Bapak Abraham. Janji Tuhan memberkati orang semua adik-adik. Seperti Bapak Abraham diberkati Tuhan. Dia bangun mezbah. Dia bikin tempat untuk dia mempersembahkan korban syukurnya kepada Tuhan. Seperti kita juga. Biar di rumah adik-adik, orang juga harus tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa, bersyukur pada Tuhan. Jangan menggerutu. Jangan babakalai. Jangan suka
mengiri iri hati dengki, jangan adik-adik. Tapi mari torang bersyukur dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan pasti orang yang tahu mengucap syukur seperti ini Bapak Abraham, dia diberkati dengan berlimpah-limpah. Anak-anak Tuhan juga yang percaya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran, yang mau taat setia, hidup melakukan firman Tuhan, pasti selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang adik-adik, mari sama-sama kita menghafal ayat hafalan. Semua adik-adik yang di rumah, mari sama-sama kita menghafal ayat hafalan terdapat di dalam Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi, Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Maksud dari ayat hafalan ini adik-adik, bahwa torang semua anak-anak Tuhan harus saling menolong, harus saling memperhatikan orang lain juga. Sekalipun itu bukan torang pe saudara atau bukan torang pe keluarga, tetapi sebagai anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus, torang harus saling memperhatikan, saling menolong orang lain. Sekarang walaupun dalam keadaan corona, pandemi corona, tapi torang juga harus mau menolong orang lain. Mau menolong kepentingan orang lain. Jangan torang egois. Sama dengan cerita tadi, Bapak Abraham dia tidak egois. Dan ayat hafalan pada pagi hari ini juga mengajarkan torang tidak egois. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Nah adik-adik, mari sama-sama kita ulangi lagi ayat hafalan pada pagi hari ini. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Nah adik-adik, sampai di sana firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah menghafal ayat hafalan. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai, memberkati kita. Amin. Ya adik-adik, bagaimana cerita yang sudah adik-adik dengar tadi? Bagus? Bagus Santo. Nah cerita tentang apa KTM? Ya Abraham dan sama Lot berpisah. Nah adik-adik, ingat baik-baik itu cerita ya, soalnya minggu depan Encik mau minta orang tua dan Encik sendiri mau tanya ke adik-adik, di mana itu cerita? Di bahan cerita terdapat dalam kitab bagian mana? Ada apa? Ada ayat hafalan. Nah, hafal baik-baik itu ayat hafalan karena minggu depan Encik Dunia akan tanya lagi itu terdapat di mana itu ayat hafalan. So hafal tuh semua? Ya. Sekarang saatnya Torang akan memberikan persembahan dan nanti ini persembahan adik-adik boleh kumpul satu kali terus kasih Pak pelayan khusus Pak adik-adik kolom masing-masing. Nah sambil memberikan persembahan Torang menyanyi bersama-sama lagu DIAKONIA Diakonia sambil bertepuk tangan dan sambil memberikan persembahan.
selesai ibadah dengan doa tutup yang sekali lagi akan dibawakan oleh Encik Sally, dan semua sikap berdoa, cuci tangan, tutup mata, tunduk kepala, semua berdoa. Kalau orang berdoa, orang berbicara dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau berbicara dengan Tuhan, boleh bermain? Boleh. Ya, boleh. Boleh korek-korek DP kakak dan DP adik di sebelah kiri dan kanan? Ini boleh. Semua mesti tutup mata, tutup kepala, cuci tangan, berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Apa yang adik-adik mau minta pada Tuhan, silakan minta dalam doa. Dan saat ini, orang akan berdoa penutup yang akan dibawakan oleh Encik Sally. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur lagi di hari Minggu yang kudus ini. Bapa sudah perkenankan kami, Komisi Pelayan Anak, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dan orang tua boleh beribadah sekolah minggu di hari ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah Engkau atas segala kasih dan anugerah-Mu yang Allah selalu berikan bagi kami. Kami boleh menikmati berkat, kasih karunia dan anugerah-Mu, sehingga kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami berterima kasih untuk semua yang Allah sudah berikan bagi kami, karena memang patut kami selalu mengagungkan Engkau, memuji, memuliakan, dan meninggikan serta menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang Maha Pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia-Mu. Allah yang sangat berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, bahkan Allah yang memberikan anaknya yang tunggal untuk kita umat manusia. Terima kasih Bapa atas semua yang Tuhan berikan bagi kami. Kami patut bersyukur kepada-Mu. Di hari Minggu ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Kami boleh berdoa kepada-Mu. Kami sangat bersyukur karena berkat-berkat Tuhan, Tuhan selalu berikan bagi kami semua, Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Bethesda Ranotana Manado. Biarlah ya Bapa, berkat rohani yang kami terima, cerita Alkitab yang kami dengarkan tadi, selalu kami ingat dan selalu kami bawa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua. Ya Bapa kami yang ada di sorga, saat ini memang kami beribadah di rumah kami masing-masing. Karena dengan apa yang sedang kami umat-Mu alami saat ini, di mana ada mewabahnya virus corona yang terjadi, yang menimpa dunia, bahkan negara kami
beri kebijaksanaan untuk semua pemimpin-pemimpin kami, pemimpin agama, pemerintahan, bahkan umat-Mu yang ada di dunia, yang ada di negara kami Indonesia, yang ada di daerah Sulawesi Utara. Biar segala ketentuan, peraturan yang diberikan demi untuk memutus tali rantai virus corona, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami beraktivitas di rumah kami masing-masing. Itu semua kami percaya apa yang kami umat-Mu harapkan agar terjadi pemulihan baik di dunia maupun di bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon Bapa, biarlah nanti kami boleh lagi beribadah di rumah, di gereja yang Tuhan Yesus siapkan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan selalu bersama-sama dengan anak-anak dan guru-guru sekolah minggu dalam pelayanan ini dan juga saat ini. Kami berdoa untuk anak-anak, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang sedang sakit. Biarlah ya Bapa, bilur-bilur-Mu dapat menyembuhkan semua sakit penyakit yang dialami oleh anak-anak, guru-guru dan orang tua kami. Kami mohon Bapa, kesembuhan ilahi kami dapat beroleh daripada-Mu Tuhan. Jika sakit penyakit ini dikarenakan dosa, kami mohon biar ada pemulihan secara rohani maupun jasmani. Bapa kami yang ada di sorga, kami memohon berkati persembahan yang sudah kami berikan. Engkau buka tingkap langit, turunkan berkat atas kami semua, orang tua kami, dalam setiap pekerjaan dan usaha kami, agar benar-benar kami boleh menikmati berkat daripada Tuhan. Terima kasih, kami selalu bermohon kepada-Mu agar ibadah kami, ibadah sekolah minggu di minggu yang akan datang lagi, boleh kami bertemu, boleh kami datang di hadirat-Mu lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada yang masih sedih, ada yang masih marah-marah, ada yang masih menangis-menangis, cengeng-cengeng. Punya ada tuh semua, karena semua menyanyi, semua berdoa, semua dengar cerita Alkitab yang bagus sekali. Pak Kunci rasa semua pasti sudah merasa gembira. Nah sekarang kita akan tutup terawih ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan menyanyi lagu
daki-daki gunung yang tinggi. Semua berdiri semua terus nyanyi lagu ini dengan penuh semangat. Nyanyi sama-sama lagu daki-daki gunung yang tinggi. Pakai gerakan. Tahu tuh gerakan? Nah, semua berdiri terus nyanyi sama-sama ini lagu daki-daki gunung yang tinggi. beserta juga dengan guru-guru dan orang tua di rumah masing-masing. Nah, kegiatan kita di pagi hari ini, di hari Minggu telah selesai. Nah, kita akan ketemu lagi pada minggu depan dalam ibadah yang sama. Shalom adik-adik.